Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkah, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan kepada kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bimbing hati dan pikiran kami agar iman dan karakter kami semakin hari semakin bertumbuh dan semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 Kitab Efesus pasal 4 ayat 31. Demikianlah sabda Tuhan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, kegaduhan dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tema renungan saat ini adalah singkirkan akar pahit. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, Love Canal adalah sebuah terusan yang letaknya berdekatan dengan Niagara Falls. Tempat ini menjadi perhatian dunia ketika ditemukan ada 21.000 ton limbah beracun. Ternyata diketahui bahwa sebelumnya beberapa perusahaan Amerika yang telah diberikan wewenang oleh pemerintahan Amerika Serikat berusaha menguburkan produk-produk sampah beracun di bawah tanah. Mereka mengisi wadah-wadah logam besar dengan sampah kimia dan produk-produk lain yang membahayakan nyawa, lalu menutup drumnya rapat-rapat dan menguburkannya jauh di bawah permukaan tanah. Namun seiring berjalannya waktu, banyak wadah tersebut mulai bocor dan sampah beracun itu mulai merembes ke permukaan serta menyebabkan berbagai macam masalah. Masalah awal itu terdeteksi setelah kelahiran anak-anak yang ada di daerah ini disertai dengan kecacatan dan banyak orang yang mulai meninggal karena kanker. Di samping itu, hewan peliharaan juga kehilangan bulu-bulu mereka. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, sebagaimana limbah pabrik telah mencemari kehidupan orang-orang yang ada di daerah Love Canal, walaupun telah berusaha disembunyikan, demikianlah juga jikalau kita menyimpan akar pahit, suatu saat pasti akan menimbulkan efek yang merusak, baik bagi diri sendiri maupun bagi banyak orang. Efek dari akar pahit itu dapat merembes keluar melalui kemarahan, depresi, perasaan tidak berharga, sikap dan omongan kasar, serta berbagai sikap negatif lainnya. Jadi jika kita memiliki akar pahit, maka hal itu akan menodai segala sikap yang keluar dari dalam diri kita, sehingga akan merusak hubungan kita dengan orang lain, karena kita tidak dapat menyesuaikan diri dengan orang lain, dan orang lain pun juga tidak menyukai kita. Di dalam cerita Alkitab dikisahkan, Daud dalam hubungannya dengan Saul tidak berusaha menyimpan akar pahit, padahal pengalamannya dengan Saul sangat tidak menyenangkan. Alkitab mencatat bahwa tanpa kesalahan yang dia buat, Saul selalu berusaha ingin membunuh Daud. Daud harus hidup dalam pelarian, tetapi dia tetap tidak menyimpan akar pahit, sehingga dia sanggup untuk memaafkan Saul. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, adalah baik kalau kita memperhatikan firman Tuhan ini
Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Ibrani 12 ayat 15. Atasilah akar pahit itu dengan tidak menjauh dari kasih karunia Tuhan, yaitu selalu menjaga hubungan dengan Tuhan dan mengenal Dia lebih dalam melalui firman-Nya. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, mari buanglah akar pahit dari kehidupan kita dan jaga hubungan baik kita dengan Tuhan. Maka hidup kita akan tentram dan membawa damai bagi yang lain. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar semua akar pahit yang masih mengikat kami, Engkau lepaskan dari dalam diri kami dengan kuasa-Mu, sehingga hanya damai sejahtera-Mu saja yang akan menguasai kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Bapa yang Maha Kasih, kami mendoakan bagi mereka yang mengalami pergumulan dan permasalahan di dalam kehidupannya. Kiranya mereka tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan, melainkan bangkit berjuang. Kiranya Tuhan memberi kemampuan sehingga setiap masalah atau kesulitan yang dialaminya dapat teratasi. Karena kami percaya bahwa Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah dan menyembuhkannya. Bapa yang Maha Baik, kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Berikanlah semangat dan ketekunan kepada kami dalam menjalani karya kami hari ini. Kiranya apa yang kami kerjakan boleh berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.